Shalom, sahabat pemenang dan luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 24. Tuhan menuntut setiap orang untuk menentukan sikap dalam memilih kepada siapa dia memberikan pengabdian. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, Paulus memperingatkan bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Artinya, uang telah mengakibatkan orang menyimpang dari kesejatian iman. Bahkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Paulus juga memperingatkan bahwa di zaman akhir ini manusia menjadi hamba uang. Memiliki banyak uang bukan dosa. Tetapi cinta uang, menjadi hamba uang, diperbudak uang, itulah yang dosa. Mamon berasal dari kata Aram mamona, yang secara umum berarti kekayaan atau keuntungan, yang mengacu kepada harta atau uang. Juga memiliki arti menjadi tempat seorang menyimpan uang yang diperoleh selama hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memperingatkan dalam Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi, kepada siapa Anda jatuh cinta dan menaklukkan diri, itu adalah pilihan hidup dan mati. Mengabdi kepada mamon atau uang itu bukanlah sekedar berbicara tentang mengabdi kepada setan atau iblis. Mengabdi kepada mamon atau uang lebih memberikan pengertian pada suatu bentuk pengabdian kepada sesuatu selain kepada Tuhan Yesus. Kapan Anda tahu bahwa hidup Anda telah dikuasai mamon? Ketika Anda membiarkan aktivitas Anda dikendalikan oleh jumlah uang yang Anda miliki, sehingga kebahagiaan, sukacita, kedamaian, kegairahan untuk cari Tuhan ditentukan oleh jumlah uang yang Anda punya. Jika Anda menempatkan mamon atau uang menjadi pusat pengabdian, maka mamon akan membawa Anda kepada kehancuran. Karena orang yang mengabdi kepada mamon, pastilah orang yang menghalalkan segala cara untuk dapat mendapatkan sebanyak-banyak. Kalau Anda mulai toleransi kecil-kecilan, maka kesempatan untuk Anda jatuh kepada pengabdian akan dosa menyembah uang akan terbuka lebar. Karena orang yang mengabdi kepada mamon akan menjadi melekat dengan harta miliknya. Maka dia akan menganggap bahwa dengan uangnya ia dapat melakukan apapun sekehendak hatinya, bahkan bisa membeli segalanya. Tipuan utama yang dilakukan mamon adalah membuat orang memiliki mindset, pola pikir bahwa uang memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun orang yang memilih untuk mengabdi kepada Tuhan akan melihat harta secara proporsional. Ia sadar bahwa uang hanya bernilai relatif. Orang yang melekat pada Tuhan ini sadar bahwa uang atau kekayaan hanyalah suatu bentuk kepercayaan Tuhan. Kepercayaan Tuhan kepadanya yang harus ia kelola dengan penuh tanggung jawab.
Bahkan orang yang mengasihi Tuhan ini menyadari bahwa hidupnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga segala hal yang berurusan dengan kehidupannya, keuangannya, kebutuhannya, urusan keluarganya, karir, usaha, kesehatan, dan lain-lain, maka dia percaya bahwa itu semua sudah tercatat dalam agenda pemeliharaan Tuhan. Memang ada kemungkinan untuk khawatir, takut, dan cemas. Namun kesemuanya itu tidak akan pernah menguasai hidupnya, karena ia memahami bahwa semua sudah ada dalam rencana Tuhan bagi hidupnya. Jadi akhirnya, ketika Anda membiarkan uang menjadi penentu pilihan dalam hidup Anda, maka Anda telah menyerahkan diri Anda kepada Mamon. Hal ini menyebabkan masalah lain, seperti yang ditulis Paulus kepada Timotius. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Andalah yang harus membuat keputusan yang bijaksana. Ingat, uang itu bukan dosa. Uang juga bukan Tuhan Anda. Uang memang bisa membeli segala sesuatu, barang-barang duniawi yang fana ini. Tetapi uang bukanlah segala-galanya yang dapat membeli kekekalan. Camkan ini, orang yang hatinya terikat dengan kekayaan tidak mungkin dapat menjalankan kehidupannya dengan menempatkan Tuhan menjadi yang nomor satu dalam hidupnya. Dan tidak mungkin menjalankan perintah Tuhan dengan setia. Firman Tuhan katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas akan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Anda adalah orang yang bijaksana. Pastilah memilih untuk mencintai Tuhan dan menjadikan Tuhan penguasa atas hidupmu. Kalau ini menjadi pilihan dan keputusan Anda, maka Anda siap untuk memperbudak dan membunuh si mamona dalam hidup Anda. Jadi kalau ini menjadi pilihan bijaksana Anda, maka mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku menyadari bahwa dunia dan keindahannya selalu berusaha untuk menarik agar aku takluk kepadanya. Aku mohon Roh Kudus, ajarku menggunakan kuasa-Mu. Oleh sebab itu, aku mengundang Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam kehidupanku dan kendalikanlah hidupku, agar aku dapat memperbudak dan membunuh si mamona. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pusat hidupku dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.